Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Karena hari ini kalian menjalani TO hari kedua materi IPA ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan masih bisa menerima pembelajaran yang disampaikan hari ini. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai teks eksplanasi, tetapi kali ini kalian dituntut untuk bisa menuliskan teks eksplanasi menggunakan kalimat yang efektif ya. Jadi suatu teks yang baik itu harus dibuat dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kaidah itu meliputi apa saja? Yang pertama, penggunaan kalimat efektif, dan yang kedua, penggunaan ejaan. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif, yang pertama mengandung subjek dan predikat. Ya, contoh dalam kalimat ibu membeli baju di toko. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang baik karena mengandung minimal ada subjek dan predikat. Subjeknya adalah ibu dan predikatnya adalah membeli ya. Predikat itu hal yang dilakukan oleh subjek. Nah, kemudian menggunakan kata baku ya. Kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kata-katanya harus sesuai dengan kamus tersebut. Dan yang ketiga, tidak bermakna ganda atau ambigu ya. Jadi ada dua pengertian nih kalimat ini, bisa pengertian A, bisa pengertian B. Nah, itu dimaksud dengan bermakna ganda atau ambigu. Nah, sekarang yang berkaitan dengan ejaan itu apa saja? Nah, yang pertama, penggunaan tanda baca. Sebagaimana kita ketahui, tanda baca yang sudah kita ketahui itu diantaranya ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru, dan sebagainya ya. Nah, ini mutlak digunakan dalam sebuah kalimat ya. Contoh untuk kalimat berita, maka tanda baca yang kita gunakan, kita harus menggunakan tanda titik. Kemudian koma itu digunakan untuk apa? Untuk memenggal sebuah kalimat yang bila tidak menggunakan koma tersebut, maka pengertiannya akan berbeda ya. Itu maksud dari penggunaan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya tanda tanya. Kita gunakan di mana tuh tanda tanya ya? Tanda tanya kita gunakan untuk mengakhiri kalimat tanya ya. Di mana kalimat tanya tersebut diawali dengan kata tanya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian tanda seru. Tanda seru itu kita gunakan untuk mengakhiri kalimat perintah atau kalimat seru ya. Nah, tanda baca yang selanjutnya bisa kalian pelajari di tingkat kelas yang lebih tinggi lagi nantinya ya. Kemudian yang kedua, ejaan itu berkaitan dengan huruf kapital ya. Huruf kapital atau huruf besar. Di mulai kelas 2 kalian sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital itu ya. Di antaranya huruf kapital digunakan di awal kalimat, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama diri, huruf kapital digunakan untuk menyebutkan atau menuliskan nama kota. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama hari, nama bulan, dan sebagainya ya. Kalian ingat-ingat kembali materi tentang huruf kapital ini ya, karena nanti dalam penggunaannya itu akan selalu kita gunakan ya, penggunaan huruf kapital ini.
Kemudian yang ketiga itu penulisan kata ataupun singkatan. Itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Nah, itu ya mengenai ejaan. Sebelum ke tugas ya, materi mengenai bagaimana cara kita menulis teks eksplanasi ini Ibu rasa cukup ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik, kemudian bisa menerapkannya ketika kalian nanti ada tugas membuat atau menulis sebuah teks eksplanasi ya. Kalau belum paham materinya, kalian boleh mengulang kembali video pembelajaran ini ya. Atau untuk lebih jelasnya lagi kalian membaca buku paket ya, ada di situ. Nah, untuk selanjutnya latihan atau tugas yang akan Ibu berikan kali ini, latihannya ada di halaman 35 ya. Kalian perbaiki penulisan teks eksplanasi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Yaitu meliputi penggunaan ejaan dan bahasa yang baku, kalimat yang efektif ya. Kemudian salin teks tersebut setelah diperbaiki sesuai kaidah bahasa Indonesia di buku tulis. Kalian tulisannya serapi mungkin. Tugasnya ada di halaman 35, Ibu ulangi. Dan kalau bisa menggunakan ballpoint ketika menulisnya. Atau kalau mau lebih jelas, kalian menulisnya pakai Word ya. Kalian mengisinya, ngirim ke japri ke ibunya, kalian diketik kalimat per kalimat di dalam buku tersebut setelah diperbaiki ejaan dan kalimatnya ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.